Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Apa kabarnya? Apa ya Kak? Semoga luar biasa ya di tengah pandemi ini. Omikron lagi merebak. Mudah-mudahan kita semua sehat dan sukacita. Nah, sebelum Kakak Abang di sini memulai ibadah kita secara online, Kakak terlebih dahulu ingin memperkenalkan siapa saja yang melayani dalam ibadah praremaja hari Minggu ini. Dimulai dari pemandu lagu ada Kak Elfrida Tumanggor di sini dan Kak Febri Tinambunan. Lalu pemusik kita ada Bang David Sinabariba. Lalu para agenda kita atau liturgos kita hari ini ada Amang Sintua, Ferry Tobi. Halo Amang. Halo Amang. Nah, untuk yang berkhotbah pada ibadah hari Minggu ini nanti ada Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mau mempersiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita mau bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian praremaja secara online HKBP Rawamangun
di Minggu Estomihi 27 Februari 2022 dengan tema Diberkati karena mengandalkan Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah, kita mau sambut ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3, Muliakan Allah Bapa. Ayat yang 3 kita bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, Dia Raja Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakannya Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Nah, dalam setiap kehidupan kita pasti selalu mau Tuhan Yesus untuk berjalan bersama kita, memimpin kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan dari buku ND nomor 260 ayat 1. Olan Yesus do hubain. Kita nyanyikan ya, teman-teman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada kita minggu ini diambil dari hukum Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya teman-teman semua, Kak Febri mau nanya nih, kalau misalnya kita berkaca di cermin, kaca di cermin ya, yang terlihat apa ya? Diri kita. Nah, kita tuh ibarat seperti kalau pengikut Kristus, Tuhan Yesus itu tercermin melalui perbuatan kita. Nah, oleh karenanya kita mau seperti Tuhan Yesus, supaya cerminannya terpancar dari kelakuan kita, perbuatan kita terhadap sesama kita. Nah, seperti lagu ini kita mau bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 118 ayat 1 sampai 2, Ku ingin seperti Yesus. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakan kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Nah, Kak El, kita kan sudah mengakui semua dosa-dosa kita ya Kak. Iya betul tadi. Ada nggak sih Kak kira-kira yang lebih indah selain daripada kita diampuni dosanya? Wah, itu yang paling indah Kak. Itu yang paling Iya. indah. Siapa sih yang bisa selamat dari dosanya sendiri? Selain tentu. penebusan dari Ya. Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau bersukacita nih Kak lewat lagu ini dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya. Katakan lagu merdu malaikat, lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia, aku bahagia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Marilah kita membacanya secara bergantian, dan untuk ayat yang ke-23 kita membacanya bersama-sama. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Marilah kita bersama-sama membacanya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Apa yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman dalam epistel. Nah, kita pengen tadi kan juga tentang penabur ya. Ya, nah, kita pengen firman itu tumbuh
tumbuh di dalam hati kita, jadi nggak disambar sama burung, nggak tertindas sama batu-batu atau semak belukar ya, tapi tumbuh di dalam hati kita. Seperti lagu ini, firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyikan 2 kali, pengulangan kedua kita bangkit berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan Katiu Huta Barat dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja Minggu 27 Februari 2022. Berikut Warta Sepekan. Firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27. Pendeta, majelis, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 21 Februari sampai 27 Februari 2022. Febri, Bang Daba, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang merayakan ulang tahun dalam 1 minggu ini dengan bernyanyi selamat ulang tahun. Yeay!
jam 12 akan diadakan fellowship pra-remaja secara virtual dengan tema Living in Love. Efesus 5 ayat 2. Seluruh anak pra-remaja dari mulai kelas 7, 8, dan 9 diharapkan mengikuti kegiatan tersebut. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi di MyASM dengan tampilan terbarunya. Ayo segera download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 6 Maret diambil dari Nas 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22 dengan tema Tuhan pemurah atau pemarah. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan remaja dalam sepekan. Mari kita menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dulu ya. Jangan lupa Alkitabnya, catatannya dipersiapkan. Dan kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1, Kitab Suci Hartaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, adik-adik pra-remaja yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah kita di minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 dimulai daripada ayat 7 hingga dengan ayat 8. Ayo mari kita buka Alkitab kita. Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga ayat 8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan hidupnya diberkati. Ya toh? Ayo, siapa yang ingin hidupnya diberkati Tuhan? Apa berkat dalam hidup kita? Coba kita hitung dulu.
Berapa banyak berkat yang telah kamu terima dalam 1 minggu ini? Bisa kamu hitung? Bisakah kamu ukur nilainya dengan materi? Bisakah kamu takar dengan literan? Apa-apa saja berkat dalam hidup kita. Sering orang berpandangan ketika dia menerima sesuatu itu baru berkat. Sementara ada yang dia terima yang tidak dia rasakan sebagai wujud suatu benda, dia tidak rasakan sebagai berkat. Apa itu? Udara yang Anda napas, tarik napas, hirup terus, itu berkat. Hari-hari yang Tuhan tambahkan, itu berkat. Kesehatan yang Tuhan berikan, itu berkat. Jadi berkat dalam hidup kita tidak hanya diidentikan dengan suatu benda yang kita terima, makanan yang kita terima, kita dapat ilmu, kita dapat hadiah, tidak. Tapi setiap orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, dia merasakan berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia jelas sekali mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti dalam hidup kita mengandalkan Tuhan? Di mana posisi hidup kita sebelum melakukan sesuatu, pertama sekali kita letakkan dulu kepada Tuhan. Kita serahkan. Sebelum adik-adik mau belajar sekolah, baik itu melalui sekarang online, jangan lupa berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Sesuatu bisa saja terjadi. Kotamu habis, sinyalmu lemot, lampu mati. Berkati, doakan kepada Tuhan, berikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau belajar. Orang yang mengandalkan Tuhan juga membuat posisi Tuhan itu di depan. Di mana Tuhan berjalan membuka jalan bagi hidup kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan pikiran kita. Walaupun Tuhan memberikan kemampuan otak kita berpikir, kemampuan tenaga kita untuk mengangkat, tetapi jangan bersandar kepada sesuatu yang mempunyai batasan kekuatan dan kemampuannya. Yeremia mengatakan, diberkatilah. Maka kita akan menerima berkat Tuhan. Yang menaruh harapannya. Apa harapanmu adik-adik? Harapanmu saat ini apa? Harapan terhadap dirimu, harapan terhadap orang tuamu, harapan terhadap sekolahmu. Harapan terhadap dirimu, tentu Tuhan buat aku bertumbuh. Semakin bertumbuh, semakin berhikmat. Harapan terhadap orang tua apa? Tuhan berikan kesehatan, berkati pekerjaan orang tuaku. Ingatkah kamu mendoakan orang tuamu? Atau sebaliknya kita asik main game, lupa mendoakan orang tua. Apakah kesehatan orang tua bukan menjadi harapanmu? Itu salah kalau kita tidak meletakkan harapan kita kepada Tuhan tentang orang tua kita. Sekolah di tengah-tengah pandemi ini, dikatakan di situ,
itu merupakan bagian daripada harapan kita. Saya kan masih kecil, masih SD, masih jauh SMP, masih jauh SMA, masih jauh kuliah, masih jauh untuk bekerja. Masih ada kesempatan. Jangan demikian. Harapan kita, seberapa kecil pun usia kita, mari kita berikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan yang terbaik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 8 sangat jelas sekali. Digambarkan orang yang diberkati Tuhan itu, kehidupannya apa? Orang yang diberkati Tuhan. Digambarkan di situ bagaimana satu pohon yang ditanam di pinggiran air. Kita tahu, adik-adik, coba jika ada tanaman di depan rumah kita, di pekarangan rumah, coba dulu 1 minggu nggak usah kamu siram. Ambil satu tanaman itu, sisihkan, yang lain kamu siram, yang satu ini enggak. 1 minggu. Apa yang terjadi? Yang satu ini pasti layu. Kedua apa? Daunnya menjadi masak atau kuning, kering. Ketiga apa? Akarnya bagaimana? Mati. Kenapa dia? Karena dia membutuhkan air. Dalam air itu terkandung mineral-mineral yang menjadi makanan bagi pohon itu atau tanaman itu. Dikatakan di sini, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di pinggiran air, yang senantiasa dalam hidupnya menerima asupan, menerima berkat, menerima apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Ayo adik-adik. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Sudahkah kamu mendoakannya pagi dan malam? Sudahkah kamu mendoakannya setiap saat? Jangan hanya ketika kamu membutuhkan, kamu berdoa. Tapi doalah senantiasa, maka Tuhan akan memberikan aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, merambatkan. Adik-adik yang dikasihi, berkat Tuhan tidak jatuh begitu saja. Saya kan sudah berdoa, Mak. Pasti Tuhan berikan ilmu, benar Tuhan berikan. Tapi kalau kamu tidak berupaya, kalau kamu tidak berusaha, bagaimana? Contoh, coba perut kamu lapar, ingin makan. Bisa enggak jadi kenyang perutmu tanpa kamu mengambil piring, ngambil nasi rice cooker, ngambil ikan rice cooker di meja, habis itu nyendok makanan itu ke mulut, habis itu dikunyah. Tanpa itu bisakah kamu kenyang sendiri? Enggak kan? Pasti kamu harus ngambil nasi dulu, ambil ikan, ambil sayur, habis itu sendok, makan, kunyah, dikunyah sampai lumet, supaya usus dan lambungnya tidak sakit. Jangan karena mau cepat-cepat main game, sop makan enggak dikunyah, cuman 2-3 kali telan pakai minum, bentar lagi kenyang air. Kita harus merambat, bekerja, berupaya, tapi jangan mengandalkan upayamu. Tetap senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan. Jika hidup kita senantiasa bergantung dan menyerahkannya kepada Tuhan, apa yang terjadi?
kita lihat ayat 8 tadi, ada 2 hal yang terjadi. Pertama, tidak mengalami datangnya panas terik dan yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pertama kita dikatakan dalam firman Tuhan ini, kamu akan senantiasa disegarkan apapun situasi hidupmu, apapun tantangan hidupmu, apapun persoalanmu, tidak akan menjadi kering. Hidup kita punya pengharapan. Hidup adik-adik punya pengharapan. Yang kedua diajak apa? Senantiasa tidak berhenti menghasilkan buah. Apa buah yang bisa adik-adik lakukan? Banyak. Jangan katakan kamu kecil sehingga tidak berbuah. Salah. Tak seorang pun karena usiamu muda harus menganggap engkau rendah. Tidak, buktikan kamu bisa. Apa? Pertama, sebagai orang yang mendoakan orang tua. Kedua, sebagai orang yang menyukakan orang tua. Ketiga, dalam kehidupan kita, bagaimana kita berbuah, menunjukkan apa yang baik kepada orang tua kita dan orang-orang sekitar kita, sehingga mereka bangga memiliki kita dalam hidupnya. Jangan buat orang tuamu berduka, jangan buat orang tuamu menjadi susah. Tetapi tunjukkanlah dirimu yang diberkati Tuhan, tunjukkanlah hidup yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Maka ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati, hidup kita ditanam di tepi aliran air dan tidak kering, senantiasa berjalan dalam sukacita, menghasilkan buah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang memberkati kami beribadah secara online pada saat ini di dalam ibadah minggu adik-adik kami pra-remaja. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Tuntun mereka Tuhan agar senantiasa mengandalkan Engkau dan menaruh harapannya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi air yang senantiasa menikmati kesegaran-kesegaran daripada Tuhan, yang dapat senantiasa menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Berkati segala proses pendidikan mereka, berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan sukacita dan kesehatan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan lingkupi mereka. Jangan biarkan mereka ketinggalan dalam hal pendidikannya. Tetapi sukacita daripada Tuhan senantiasa Tuhan curahkan. Berkati setiap orang tua dari adik-adik kami pra-remaja. Lingkupi mereka dalam pekerjaannya. Berikan senantiasa kesehatan dan sukacita. Agar mereka bersukacita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Kakak, abang, guru sekolah minggu, pemain musik dan penatua yang melayani urapi Tuhan, lingkupi, berikan kesehatan senantiasa agar dapat menaikkan pujian, melayani Engkau di tengah-tengah anak-anak pra-remaja yang bertumbuh saat ini. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, teman-teman semua, Kak Febri, Ya, Kak. tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Amang Pendeta Pendeta. Benhard Pangaribuan. Nah,
sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, teman-teman semua dapat meminta bantuan kepada orang tua di rumah. Boleh mama, papa, opung, siapapun orang tua di rumah untuk memberikan persembahan dengan 3 cara mudah berikut. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja. Dan cara yang kedua yaitu scan QR code di samping ini. Dan cara ketiga yaitu transfer ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 100 ayat 1 sampai 2, janji yang manis. Ayat kedua kita bangkit berdiri ya. Katakan janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak teropong ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami segenap para pelayan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, Pendeta Sintua dan kakak abang guru sekolah minggu serta pemain musik dan multimedia mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.